Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kita, Wita dan Wito. Untuk kali ini, kita akan mempelajari pencemaran lingkungan. Materi ini adalah untuk kalian siswa SMP atau MTS yang berada di kelas 7 semester genap. Bagaimana? Apa kalian sudah siap? Ayo kita belajar. Pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya menurun yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Adapun yang menyebabkan pencemaran lingkungan disebut sebagai polutan. Contohnya, polusi udara yang bersumber dari asap kendaraan bermotor. Maka, yang menjadi polutan adalah asap kendaraan bermotor. Pencemaran berdasarkan lingkungan yang terkena dibagi menjadi 3. 1. Pencemaran udara. 2. Pencemaran air. 3. Pencemaran tanah. Kita bahas yang pertama mengenai pencemaran udara. Pencemaran udara ada 2 jenis, yaitu primer dan sekunder. Contoh dari primer adalah karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan global. Jadi, pencemaran udara primer itu disebabkan langsung dari sumber pencemar. Sedangkan pencemaran udara sekunder disebabkan oleh reaksi antara sumber-sumber pencemar udara. Contohnya adalah hujan asam. Hujan asam itu adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh gas SO2 dan NO2 yang bereaksi ketika terkena air. Faktor yang menyebabkan pencemaran udara ada 2, faktor alam dan faktor manusia. Jadi, polutan pencemaran udara ada 2, faktor alam, faktor manusia. Kalau yang faktor alam, contohnya adalah kebakaran hutan, gunung meletus, dan juga kotoran sapi yang menghasilkan gas metana yang dapat menyebabkan pemanasan global. Lalu ada faktor manusia, contohnya pembakaran sampah, asap industri, asap pabrik, dan juga asap rokok. Ada 5 gas yang mencemari udara. 1. Karbon monoksida, simbolnya CO. Gas ini dihasilkan oleh hasil asap kendaraan bermotor. Lalu yang kedua adalah gas karbon dioksida atau CO2. CO2 dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. 3. Sulfur oksida atau belerang oksida, simbolnya SO2, merupakan hasil asap kendaraan dan letusan gunung berapi. Yang keempat, nitrogen oksida atau NO2, merupakan hasil pembakaran bahan bakar fosil. Dan yang kelima adalah CFC, klorofluorokarbon, yang ada dalam pendingin AC, pendingin kulkas, semprotan anti nyamuk, dan hairspray. Lihatlah bagaimana proses terjadinya hujan asam. Jadi, gas SO2 dan NO2 yang dihasilkan oleh pabrik dan juga letusan gunung berapi akan berkumpul di atmosfer
dan bersatu dengan awan. Awan terdiri atas titik-titik air. Jadi, SO2 dan NO2 yang bersatu dengan air akan membentuk senyawa asam. Jadi, ketika turun hujan, hujannya itu adalah hujan asam. Hujan asam mengakibatkan tanah menjadi tidak subur, merusak tanaman, dan membuat logam menjadi berkarat. Pencemaran yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air yaitu masuknya zat yang dapat mengurangi kualitas air. Bagaimana tanda-tanda air yang tercemar itu? Ada 3 tanda. Yang pertama, secara fisik berubah warna, rasa, aroma, dan juga kejernihannya. Yang kedua, secara kimia, terjadi perubahan pH atau keasaman. Yang ketiga, secara biologis, ada tidaknya mikroorganisme di dalam air. Lihatlah 2 gambar itu. Yang sebelah kiri atas tampak sungai berwarna tidak jernih dan juga muncul busa-busa. Adanya perubahan warna dan juga munculnya busa atau buih seperti itu menunjukkan bahwa air itu sudah tercemar. Ada 3 penyebab pencemaran air. Yang pertama, limbah industri. Limbah ini dibuang oleh pabrik. Dapat berupa limbah organik atau limbah logam. Contoh limbah logam adalah raksa, timbal, dan kadmium. Jenis limbah yang kedua adalah limbah rumah tangga. Limbah ini dihasilkan oleh sampah rumah tangga, perkantoran, atau rumah makan. Limbah rumah tangga ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu anorganik dan organik. Anorganik itu adalah sampah yang tidak bisa diuraikan oleh pengurai atau mikroorganisme, yaitu jamur atau bakteri. Sedangkan sampah organik adalah sampah yang bisa diuraikan oleh jamur maupun bakteri. Adapun contoh dari limbah anorganik adalah kaca, plastik, besi, maupun seng. Sedangkan contoh limbah organik adalah daun, sisa sayuran, sisa makanan, dan juga bangkai hewan. Jenis limbah yang ketiga adalah limbah pertanian, berupa sisa-sisa pestisida dan pupuk-pupuk yang masuk ke sungai. Dampak pencemaran air bagi lingkungan yang pertama adalah eutrofikasi, disebut juga blooming alga. Sisa pupuk yang masuk ke sungai akan mengakibatkan sungai itu kaya akan nutrisi, sehingga tumbuhan air yaitu eceng gondok dan alga tumbuh pesat dan menutupi permukaan sungai. Hal ini menyebabkan ikan-ikan yang di dalam air kekurangan oksigen lalu mati. Tumbuhan yang ada di dasar air juga tidak bisa melakukan fotosintesis karena terhalang oleh eceng gondok dan alga. Karena tidak bisa berfotosintesis, maka tumbuhan yang ada di dalam air itu juga akan mati. Dampak yang kedua adalah biological magnification. Racun pestisida yang terlarut di dalam sungai dan dimakan oleh ikan. Apabila ikan itu dimakan oleh manusia, maka racunnya akan masuk ke dalam tubuh manusia dan membahayakan kesehatan manusia. Semakin banyak ikan yang dimakan, semakin banyak pula racun yang menumpuk pada tubuh manusia. Dampak yang ketiga adalah menjalarnya berbagai wabah penyakit.
karena airnya sudah tidak bersih dan beracun. Lalu dampak yang keempat adalah mengganggu pemandangan karena warnanya sudah tidak jernih lagi, bisa saja menjadi hijau atau bahkan menjadi hitam. Pencemaran yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah bahan kimia buatan manusia yang masuk ke tanah dan mengubah kondisi tanah yang alami. Penyebab pencemaran tanah dibagi menjadi 3. Yang pertama, limbah domestik. Limbah domestik dibagi lagi menjadi 2, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat meliputi plastik, serat, keramik, dan lain-lain. Sedangkan limbah cair termasuk deterjen, oli, dan juga cat. Penyebab pencemaran tanah yang kedua adalah limbah industri. Bisa berupa raksa, seng, timbal, maupun kadmium. Zat-zat tersebut membunuh bakteri dan jamur pengurai yang ada di dalam tanah. Penyebab pencemaran tanah ketiga yaitu limbah pertanian. Bisa berupa pupuk atau pestisida yang digunakan secara berlebihan. Kegiatan manakah yang paling sering kamu lakukan? 2 gambar di atas adalah orang yang membuang sampah sembarangan. Sedangkan 2 gambar di bawah adalah pelajar yang membuang sampah pada tempatnya. Saya harap kita semua menjadi orang-orang seperti pada 2 gambar di bawah, yaitu membuang sampah sesuai dengan jenisnya dan pada tempatnya. Jadi sampah kertas dikumpulkan pada tempat sampah kertas. Sampah plastik dimasukkan ke dalam tong sampah plastik dan sampah organik dimasukkan ke dalam tempat sampah organik. Sampah dibedakan menjadi 2, yaitu sampah biodegradable dan sampah non-biodegradable. Sampah biodegradable adalah sampah yang bisa diuraikan oleh bakteri atau jamur. Sedangkan sampah non-biodegradable adalah sampah yang tidak bisa diuraikan oleh jamur atau bakteri. Contoh dari sampah non-biodegradable adalah plastik. Jadi, apabila di tanah ada plastik, maka akar tumbuhan tidak dapat menembus plastik itu, dan akar tumbuhan itu akan kesulitan menyerap air. Yeay, alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.